Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita akan mengawali dalam hati kita, mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bersama memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 4. Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kami, atas tindakan kami, tutur kata kami, dan juga pikiran kami. Ampunilah ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan mampukan kami untuk terus memperbaiki hidup kami bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 25, bait 1 dan 5, Ya Allahku di cahayamu, kita pujikan bersama-sama. Bersingkat
Kasih Tuhan sangat besar diberikan kepada kita, maka setiap orang yang mau mengakui dosa, Dia akan memberikan pengampunan. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah kepada kita, 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian, Allah adalah kasih dan sumber kasih, Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 4. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Injil pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, sumber segala hidup kami mengakui akan keterbatasan kami memahami bacaan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengarkan bisa kami renungkan, dan kemudian kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikian tadi bacaan Injil hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin bahagia. Tetapi konsep kebahagiaan itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada satu konsep kebahagiaan menurut seorang filsuf Aristoteles. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing. Nah, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, salah satu yang dilakukan orang adalah hidup di dalam cinta. Orang berpikir kalau orang sudah hidup di dalam cinta, maka dia akan bahagia. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya cinta itu? Ada banyak yang mendefinisikan tentang cinta. Namun saya akan mengambil satu definisi tentang cinta menurut seorang Erich Fromm. Dia banyak menulis buku tentang masyarakat juga, tentang psikologi juga. Nah, dia mengatakan bahwa cinta berarti berkomitmen pada diri sendiri tanpa jaminan, memberi diri sepenuhnya dengan harapan bahwa cinta itu akan menghasilkan cinta pada orang yang dicintainya. Erich Fromm memahami bahwa cinta adalah tindakan iman. Jadi siapapun yang memiliki sedikit iman juga memiliki sedikit cinta. Tidak mudah memberi diri sepenuhnya demi orang lain supaya orang itu menghasilkan cinta juga. Yang terjadi di dalam kehidupan kita justru sebaliknya. Ketika kita mencintai, maka kita menuntut untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki. Bukan kita mengharapkan orang yang kita cintai itu mengalami kebahagiaan dan dia juga bisa menyatakan cintanya di dalam kehidupan ini. Walau tidak mudah dan tidak mungkin sempurna ketika kita ingin menyatakan cinta. Tetapi sebagai pengikut Yesus kita harus belajar untuk mencintai sebagaimana yang telah Dia ajarkan. Sulit, tetapi Injil hari ini mengingatkan kepada kita agar kita memiliki cinta yang tidak menuntut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam bacaan ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang pengadilan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Kisah ini juga sebenarnya merupakan sebuah drama untuk kepentingan politik. Mengapa saya katakan ini sebuah drama untuk kepentingan politik? Oleh sebab Pak Pilatus jika mau berkata jujur, sebenarnya dia tidak mendapati kesalahan sedikit pun di dalam diri Yesus.
Namun Pilatus harus melakukan pengadilan kepada Yesus karena banyak orang menghendaki hal itu. Dialog dalam pengadilan Yesus memberikan gambaran kepada kita bahwa Pilatus memang tidak menemui kesalahan pada diri Yesus. Bahkan ketika Pilatus bertanya tentang Yesus, "Apakah engkau sebagai raja?" Jawaban Yesus dalam ayat 36 justru mengusik Pilatus dalam memahami arti kebenaran. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan menjadi raja dunia. Kalau menjadi raja dunia, maka ketika dia diserahkan kepada hakim yang mengadilinya, maka orang-orang itu tidak akan mungkin menyerahkan kalau itu raja dunia. Tetapi karena dia bukan raja dunia, orang-orang banyak menyerahkan kepada Pilatus untuk diadili walaupun tidak ditemukan satu kesalahan pun. Dan di dalam kondisi tertekan seperti itu, Yesus tetap menjadi saksi kebenaran. Tentu tidak mudah dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi Yesus setia kepada tugas panggilannya ketika dia diutus ke dalam dunia. Dia bukan dari dunia, tetapi datang ke dunia untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks Injil pada saat ini menunjukkan tentang kesetiaan Yesus dalam mewujudkan cinta Allah kepada manusia. Sekalipun dihadapkan pada mara bahaya dan hukuman, tetapi karena cinta Allah kepada manusia bukan cinta yang menuntut, tetapi cinta yang sejati yang mengharapkan pihak yang dicintainya menerima kebahagiaan, menerima keselamatan, maka dia tetap memberikan kesaksian tentang kebenaran. Walaupun dia harus dihukum karena tidak salah, karena cintanya kepada manusia, Yesus tetap melakukan itu. Maka cinta Allah kepada manusia tidak lekang waktu. Dalam keadaan tertindas, dalam pergumulan yang dialami oleh manusia, Allah hadir dan menyapa. Allah memberikan harapan kepada manusia. Dan cinta sejati dari Allah inilah yang hendaknya menyemangati kita sebagai murid Yesus untuk tetap setia kepada Allah walau dalam kondisi terberat sekalipun. Namun Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memahami Allah dalam versi yang lain. Allah menghukum, Allah yang mencobai, Allah yang memberikan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Padahal tidak. Allah kita adalah Allah yang mencintai. Apapun kondisi manusia, tetap dicintai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, Allah tetap menyatakan cinta dengan setia. Kala susah, kala menderita, sebenarnya Allah memeluk, Allah merengkuh, Allah menguatkan. Allah berbela rasa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi kadangkala kita tidak peduli terhadap cinta Allah. Dan kadangkala kita bertanya, apakah Allah mencintai saya? Jangan-jangan Allah menghukum saya dengan masalah-masalah berat yang sedang saya hadapi. Tidak. Allah mencintai manusia. Cinta Allah, ini adalah cinta yang sejati. Dan ini hendaknya menjadi cermin bagi kita untuk tetap setia kepadanya dalam keadaan apapun. Sehingga kita merasakan cinta Allah. Dan ketika kita merasakan cinta Allah, maka kita pun juga dapat menyatakan cinta itu kepada sesama kita.
biarlah cinta Allah yang tak lekang waktu itu akan menjadi inspirasi bagi kita untuk mencintai sesama kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita satukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan membawa segala beban pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi harapan dan doa kami. Secara khusus kami hendak membawa pergumulan kehidupan bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi yang saat ini juga belum selesai. Kami mohon berkat dan pertolongan dari Tuhan agar supaya melalui berbagai macam upaya bangsa dan negara ini dapat selamat dan bisa beraktivitas sebagaimana yang kami harapkan dan Tuhan kehendaki. Pemimpin bangsa dan negara kami berikanlah kemampuan kepada mereka untuk mengelola segala apa yang ada demi kesejahteraan masyarakat, sehingga walaupun dalam kondisi yang sulit, tetapi masyarakat dapat tetap menjalani hidup. Dan kami juga berdoa untuk keberadaan gerejamu. Tuhan memberkati dalam gerejamu melaksanakan upaya untuk menjalani tugas dan tanggung jawab. Secara khusus Jemaat Philadelphia yang pada bulan Desember akan berulang tahun yang ke-9, berkat-Mu senantiasa kami mohon, dan rasa syukur kami biarlah kami wujud nyatakan dalam cinta kami kepada sesama, sebagaimana Tuhan sudah mencintai kami dengan tidak lekang waktu. Ada begitu banyak berkat yang sudah boleh kami terima, dan biarlah itu juga bukan hanya untuk kami, tetapi juga bisa kami wujud nyatakan dalam cinta kami kepada sesama. Berkatilah apa yang hendak kami nyatakan kepada Tuhan dalam syukur kami.
9 tahun Jemaat Philadelphia. Kami juga berdoa untuk anggota gereja Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati yang sedang sakit dan berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya menjamah dengan tangan kasih Tuhan agar saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan oleh karena rengkuhan kasih Tuhan. Keluarga yang harus merawat, Tuhan pun juga menjaga dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk Febri dalam perjuangan menghadapi hidup yang tidak mudah, emosional yang seringkali meledak-ledak. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolongnya supaya tetap dapat mengendalikan diri dan juga sehat, dapat menjalani hidup bersama dengan keluarga dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa-masa persiapan untuk ujian tengah semester. Tuhan menolong mereka mempersiapkan dengan baik sehingga mereka dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik, dan dengan pendampingan orang tua mereka senantiasa dapat menjalani hidup dengan sukacita. Kami menyerahkan pergumulan kami apapun itu bentuknya, ekonomi, relasi, dan juga hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan menguatkan. Melalui pergumulan itu kami melihat bahwa di balik pergumulan itu Tuhan sedang bekerja menyatakan kebaikan bagi kami. Inilah doa kami, kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyikan PKJ 145 bait pertama dan kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam diri
bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang Tuhan mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, atas rahmat yang begitu besar yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami berupa uang. Biarlah Tuhan uang yang terkumpul boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia. Dan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami, untuk melayani Engkau sebagai persembahan kami yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Cinta Allah kepada manusia tak lekang waktu. Mari kita bersama-sama menghayati kalimat tersebut supaya kita dapat menanggapi cinta Allah yang sejati. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 273 bait 1 dan 3. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Di sekitarku
dan persembahan yang kudus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.